disampaikan oleh Habib Muhammad bin Farid Al-Mutahhar. Kepada beliau disilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin yang sama-sama kita hormati, para habaib, para syiban, para dzurriyyah ahlul bait, keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para kiai, para masyayikh, para alim ulama, para asatid, juga sahibul hajah, sahibul bait, beliau Ki Haji Munir, dan juga para imam khususi, para pejabat pemerintah yang hadir, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, malam hari ini kita semuanya dikumpulkan di tempat ini dalam keadaan yang insya Allah bukan hanya kumpul di tempat ini, insya Allah nanti di akhirat kita satu rombongan dengan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Allahumma amin, Allahumma amin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Sebuah kebetulan yang sangat luar biasa, sehabis haul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Solo, dan di sini diadakan haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan juga para cikal bakal daerah ini, para kiai. Sebuah kebetulan yang luar biasa karena Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Zoibul Haul di Solo yang kemarin di Holi itu hubungannya sangat dekat dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu qaddasallahu sirrah. Sampai dari cintanya Syekh Abdul Qadir kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sampai Syekh Abdul Qadir datang ke mimpi salah satu habaib yang satu leting sama Habib Ali, namanya Al-Habib Abdul Qadir bin Gudban. Datang dalam mimpi Habib Abdul Qadir bin Gudban, kemudian bilang, tolong sampaikan kepada Ali bin Muhammad Al-Habsyi bahwa saya mencintai Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kata Syekh Abdul Qadir. Dan sampaikan kepada Ali bin Muhammad Al-Habsyi, suruh nyebut nama saya
di majelis-majelisnya. Makanya di setiap malam 29 Ramadan khataman Masjid Riyadh itu dibacakan doa dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan setelah mimpi itu Al-Habib Ali Al-Habsyi, setiap ada orang minta nama buat anaknya dikasih nama Abdul Qadir, Abdul Qadir, Abdul Qadir. Memperbanyak Syekh Abdul Qadir di zaman itu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Makam yang luar biasa daripada Syekh Abdul Qadir. Kok Syekh Abdul Qadirnya orang yang dilewati oleh Syekh Abdul Qadir, orang yang disinggahi rumahnya oleh Syekh Abdul Qadir, atau orang yang pernah singgah di tempat Syekh Abdul Qadir, itu menjadi suada, orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Maka insya Allah malam hari ini kita kumpul mulai tadi maghrib, masing mulai silo, selonjor, ya, miring kanan, miring kiri, gimana? Insya Allah kesele panjenengan niku insya Allah gak mungkin dikecewakan kali Kanjeng Nabi. Kesele jenengan insya Allah boten bakal dikecewake kali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin Allahumma amin. Pernah enten perampok niki, rombongan perampok tukang begal. Perampok tukang begal niki dari tiap tempat ke tempat sampai subhanallah lewat tempat Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai tempat Syekh Abdul Qadir Jailani mau istirahat, maca berpakaian berfashion seperti santri, derek fashion santri-santri ini Syekh Abdul Qadir. Lo jenengan jangan remehkan niru ulama, niru nabi dari fashion. Lo jangan diremehkan. Pernah diceritakan, saya dengar sendiri cerita ini dari Sultanul Ilm Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Beliau cerita, ini kisah dari Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf. Kata Habib Salim bilang, iki cerita tak goleki ning kitab tafsir rak ketemu, cuman ini valid, pasti benar. Karena apa? Didengar dari seorang wali, Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf. Habib Muhammad bin Hadi dari Habib Ali Al-Habsyi, Syekhul Maulid Jembeturul. Nggih, matur nuwun. Ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, ala nabiyina wa alaihi afdhalus shalawat wassalam, Fir'aun ngejar Nabi Musa. Nabi Musa dengan umatnya terjebak ada di Laut Merah. Fir'aun dengan pasukannya sudah dekat ini. Nabi Musa tanya, ya Rabb, ini apa yang saya lakukan ini? Saya terjebak ini, nggak bisa, ini laut. Maka termasuk mukjizat Nabi Musa alaihissalam adalah apa? Membelah lautan. Kalau Nabi Muhammad kelasnya bukan membelah yang di bumi saja, tapi kelasnya membelah yang ada di langit. Bulan dibelah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ayin atar rusulul kiramu biha fa innama tasalat min nurihi bihimi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Setiap mukjizat, setiap kelebihan para nabi itu adalah semuanya keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak diceritakan di Maulid Syaraful Anam. Niki cerita di maulid yang lain boten enten, adanya hanya di Syaraful Anam. Ketika Allah menciptakan nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku nur Kanjeng Nabi, setelah itu setelah nur Kanjeng Nabi diciptakan malaikat, menciptakan surga. Malaikat diperintahkan ngelilingkan. Jadi nur Kanjeng Nabi niki dijak keliling, piknik surga. Piknik surga. Makanya piknik niku perintah Al-Qur'an. Makanya Al-Quran berulang-ulang, afalam yasiru fil ardi, bahkan fasiru fil ardi. Jadi nek kurang piknik ya kurang baca Qur'ane. Jangan lupa piknik. Insyaallah piknik akan membuka pikiran. Allahumma amin. Apalagi orang Indonesia pikniknya ziarah, masya Allah, hebat orang Indonesia ini. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, nur Nabi Muhammad niku dijak piknik keliling surga, terus dicelupkan ke dalam sungai-sungai surga. Ketika dikeluarkan dari sungai surga, kan ada tetesan-tetesan air itu.
Maka dari tetesan air cahaya Nabi Muhammad yang dicelupkan ke sungai surga, Allah menciptakan dari tetesan itu Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai Nabi Isa. Fajami'ul anbiya min nurihi sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi itu dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tetesan air sungai yang Nabi Muhammad dicelupkan nurnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi di atasnya semuanya. Nabi yang lain itu wa waqifuna ladaihi 'inda haddihim min nuqtatil ilmi au min syaklatil hikami. Kalau nabi yang lain itu makomnya wis mentok pol pun ngoten tok. Sampai di makom yang tertentu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus ya tarakka terus naik makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain ibaratkan min nuqtatil ilmi au min syaklatil hikami, ibaratkan satu kitab penuh dengan huruf, penuh dengan harokat, penuh dengan titik. Nabi yang lain hanya satu titik dari keberkahan kebaikan Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain ibarat hanya satu harokat dari banyaknya huruf yang ada di kitab itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di Maulid Jumturar, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Semua akhlak yang baik, budi pekerti yang baik sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya teng tiba al kaunu isyaratun wa antal maqsud. Alam semesta niki cuma isyarat sing dituju Gusti Allah sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka Nabi Musa diperintahkan Allah untuk tongkatnya dikon nutukke ke bumi supaya lautan tadi itu terbelah. Maka ditaati perintah Allah, suruh menghentakkan tongkatnya itu. Diduduk, tok. Lautan ini mboten terbelah. Lumeh, tok. Mboten terbelah. Trok sampai ping 9. Ping pinten? Ping 9. Lautan merah tidak terbelah sampai 9 kali Nabi Musa begitu. Nabi Musa tanya lagi, ya Rabb, saya sudah menjalankan perintahmu. Ini kenapa lautnya enggak terbelah? Apa kata Allah? Kamu lupa menyebut tawassul kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Begitu sekali Nabi Musa notok tanah tadi itu, bumi tadi itu, pantai tadi itu dengan sholawat kepada Nabi, dengan tawassul kepada Nabi, maka Masya Allah langsung terbelah lautan. Masya Allah, kelasnya Nabi Musa mawon perlu tawassul kali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masya Allah. Maka akhirnya Nabi Musa melewati Laut Merah itu dengan para umatnya, pengikutnya. Nah, Fir'aun ketika masuk ke dalam laut bersama pasukannya ditenggelamkan oleh Allah. Tidak ada satupun yang selamat, tidak ada sama sekali. Semua Fir'aun dan pasukannya mati kabeh, tenggelam semuanya. Kata Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, disampaikan Habib Salim Syatiri, katanya kecuali siji tok til, satu ini tok, ini selamat. Ketika diceritakan, dijelaskan kenapa ini orang wong siji tok tril kok selamat, ternyata apa? Kopiahnya, pecinya orang ini, pasukannya Fir'aun ini kok persis kalih al-ketune Nabi Musa. Persis napa? Al-ketune napa? Persis. Kopiahnya ini persis dengan kopiahnya Nabi Musa. Fashion nih. Kudu saawak, ini bukan satu badan ini, cuma bab al-ketu, cuma kopiah. Tapi Allah nggak rela, loh kopiahnya kok podo, kopiahnya kok sama dengan Nabi Musa. Akhirnya sama Allah diselamatkan, dikasih hidayah sampai jadi pasukan Nabi Musa alaihissalam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi jangan diremehkan. Illam takunu mithlahum fatashabbahu, inna tashabbuha bil kirami falahu.
Kalau nggak bisa persis, ya niru. Paling tidak kayak zakat lah, kal usyri, ya sepersepuluh atau 2,5%, tidak apa-apa, niru Nabi yang penting. Insya Allah niru kanjeng Nabi, derek kanjeng Nabi dunia akhirat. Allahumma amin. Ya walaupun sing ringan-ringan, rasa keduren. Kanjeng Nabi itu kalau tahajud sampai kakinya bengkak, wis tau. Angel wis tau. Angel. Meh mbok tiru, angel. Sulit. Oh, tenan. Sulit kamu mau niru kanjeng Nabimu sampai kakinya bengkak, angel. Mau sekarang orang mau syahid sampai membunuh diri, ora syahid kuwi sangit. Gimana? Kalau mau syahid, kata Nabi dalam hadis sahih, sebutkan juga di Riyadhus Shalihin, paling banyak orang mati syahid di akhir zaman itu ashabul furush, orang yang mati di atas kasur. Nah, makanya para wali itu meninggalnya banyak di rumah sakit, di atas kasur rumah sakit, di atas kasur rumahnya. Kenapa? Ya, itu Nabi Muhammad yang sudah bilang, banyak yang bakal meninggal mati syahid di atas kasur. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Niru, Pak, yang ringan lah, nggak usah sulit-sulit. Yang paling gampang lah, bab kanan kiri. Bab napa? Kanan kiri. Paling gampang itu. Nggak ngeluarkan biaya, nggak capek. Podo ae, sama aja. Jenengan mau masuk masjid kaki, mengko sareng-sareng kaki, keluar kaki, masuk rumah kaki, keluar kaki, masuk kamar mandi kaki, keluar kaki. Tenane, pakai sandal kaki, lepas kaki, makan tangan, minum tangan, pakai pakaian tangan, lepas pakaian tangan, pakai celana kaki, lepas celana kaki, bu, pakai rok napa bu? Mencolok. Berarti panjenengan kalau makan lalapan tangan kerupuk panjenengan kalau makan gorengan tangan lombok kanan atau kiri? Ayo jujur. Niku riyen. Itu dulu. Kalau kita bisa mempraktekkan kanan kiri Nabi Muhammad yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, penyusun kitab Sulamut Taufik, juga biasa yang dibaca di akhir majelis, ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna. Itu Habib Abdullah bin Husain bilang begini dalam kalamnya, siapa orang dari umat Nabi yang bisa menjalankan sunnah masuk keluar kamar mandi, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, wes kuwi tok wes bab kamar mandi tok. Itu kata beliau nanti akan terpancar dari wajahnya di akhirat padang mahsyar cahaya sunnah Nabi Muhammad SAW. Lah cuma kanan kiri kamar mandi, lah napa malih jenengan kanan kiri ning Kanjeng Nabi derek sedaya. Allahumma amin, Allahumma. Nah, kembali ke tadi, balik lagi tadi. Orang perampok tadi itu fashionnya niru fashion santrine Syekh Abdul Qadir. Nginep di situ, tidur di situ, istirahat, dikasih makanan di situ. Besoknya jalan lagi, cari mangsa lagi, mau ngerampok lagi, capek, mampir ke salah satu rumahnya orang. Ditanya, dari mana? Kami dari tempatnya Syekh Abdul Qadir. Masya Allah. Ini orang langsung husnudzon ini. Prasangka baik yang luar biasa. Padahal ini 40 orang perampok kabeh. Ini semua perampok ini. Nah, kalau kita majelis diriwayatkan kan, tidaklah berkumpul umat Nabi 40 kecuali illa wa fihim waliyun min auliyaillah, kecuali ada satu dari wali Allah. Lagi wong sampeyan akeh waline pira iki? Tapi aja pede, aku mungkin aku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, ini 40 orang perampok kabeh. Ini orang sudah Masya Allah dari tempat Syekh Abdul Qadir, dikira santri ini. Masya Allah, masuk dijamu makanan segala macam dikeluarkan sama orang ini. Sohibul Bait. Kebetulan dia punya anak, anaknya sakit, nggak bisa jalan. Anaknya nggak bisa jalan.
Nah, mumpung ada santrinya Syekh Abdul Qadir ini. Misalnya Syekh Abdul Qadir akhirnya ngambil air, tolong ini didoakan ini anak saya sakit nggak bisa jalan. Ini perampok nih. Ini tabarruk ke perampok, ngalap barokah perampok. Yang disangka di husnudzoni santrine Syekh Abdul Qadir. Ini saya minta doa ini anak saya ini. Yo, kalau sekarang kita banyak lah ya, masih banyak yang minta barokah air masih banyak. Cuman ya ono beb tabarruk foto ya beb. Ono. Sufi suka selfie ono. Teko. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ngarep pemburi kabeh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini tabarruk dengan perampok yang disangka ini santri Abdul Qadir. Wah betul, ya, perampoknya bingung. Setiap Pak pokoknya asal disebul, asal diduduh ngoten tok. Enggak tahu bacaannya apa, sudah pokoknya gitu. Didoakan perampoknya ini jalan lagi cari mangsa lagi. Cari mangsa lagi sampai satu saat kembali lagi lewat rumahnya orang itu. Mampir kene wae, nak iki wonge woman iki. Soebul bete masyaallah. Mampir lagi, Soebul betnya. Wah, sambutannya lebih dari yang pertama. Masya Allah, disambut lagi, sugui macam-macam masakannya lebih hebat dari suguhan yang pertama. Ini perampoknya sampai heran, wong lomane rak karuan, Masya Allah. Akhirnya terus cerita ini Soebul Bet ini, Masya Allah, Alhamdulillah, barokah panjenengan ini, anak kula sabut saged melampah nih. Lu air tabarruk sama perampok yang di husnudzoni santrine Syekh Abdul itu bisa pengaruh. Itu iso topcer, iso cespleng. Masya Allah. Akhirnya perampok ini nangis kabeh. Ya Allah, nu'amiluk bimuamalah sayyi'ah ya Rabb. Kami bermuamalah denganmu dengan muamalah yang tidak baik, tapi tu'amiluna bimuamalah hasanah. Engkau berlaku kepada kami dengan perilaku yang baik. Kami sekarang tobat kepada Allah. Langsung jadi santrinya Syekh Abdul Qadir, jadi wali kabeh. Asalnya perampok terus malah berubah jadi wali kabeh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, napa malih jenengan boten perampok? Ora ana perampok niki niki. Insyaallah jenengan datang ke sini bukan perampok, bukan ahli maksiat, insyaallah. Jenengan ke sini bawa hati, bawa niat, bawa mahabbah, cinta kepada Rasul, kepada Allah, kepada Syekh Abdul Qadir, pada para habaib, para kiai, para masyayikh. Insyaallah panjenengan pulang, tidak mungkin disia-siakan, dikecewakan, tidak mungkin. Nabi Muhammad yang dosa besarnya syafaati li ahli kabair. Hey everybody, how's everybody doing? Kabair min ummati yaumal qiyamah, sing dosa-dosa gede itu disyafaati sama Kanjeng Nabi. Lawan jenengan iki sing seneng pengajian ngeten iki, insyaallah minal katutin. Insyaallah minal katutin. Insyaallah gondel Kanjeng Nabi, gondel dunia akhirat insyaallah. Allahumma insyaallah gondel Syekh Abdul Qadir dunia akhirat insyaallah. Insyaallah thariqah derek sinten Syekh Abdul Qadir, derek sinten para habaib, derek sinten para kiai, para masyayikh, insyaallah derek Kanjeng Nabi Muhammad dunia lan akhirat insyaallah. Wangsul saking mriki nek mangan gorengan lomboke tangan kanan, wangsul saking mriki nek mangan lalapan kerupuke tangan kanan. Saking mriki selalu mendahulukan apa yang didahulukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Karena majelisnya sudah lama tadi katanya. Cukup dari saya segini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Yang penting gawa oleh-oleh, nggih mboten? Yang penting saged ngamalke, nggih mboten? Insyaallah mudah-mudahan Allah maj'al jam'ana hadza jam'an marhuma. تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا وعافنا واعف عنا. اللهم يا رب
ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجزام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله الموفق لكم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن